Hari ini kita akan membahas mengenai hipersensitivitas. Sini akan beberapa topik yang akan subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penyebab dan tipenya, kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh antibodi, yang ketiga penyakit yang disebabkan oleh limfosit T, kemudian patogenesis dari autoimun dan terapi pendekatan terhadap penyakit imunologi. Nah, kita mulai dengan penyebab dan tipe dari hipersensitivitas. Nah, penyakit yang disebabkan oleh kegagalan respon imun itu kita kenal dengan nama kelainan hipersensitivitas. Nah, reaksi ini bisa menghasilkan, artinya hipersensitivitas ini bisa menghasilkan reaksi yang tidak diinginkan. Ya, bisa menyebabkan kerusakan, bahkan kadang-kadang bisa mengakibatkan yang bersifat fatal. Nah, reaksi hipersensitivitas itu adalah respon imun terhadap antigen baik yang endogen maupun yang eksogen yang bisa menyebabkan reaksi kerusakan pada jaringan. Nah, reaksi itu dikenal dengan nama reaksi hipersensitivitas yang bisa menghasilkan lesi pada jaringan. Itu yang dikenal dengan nama penyakit hipersensitivitas. Ya. Kemudian penyebabnya itu ada yang diakibatkan oleh autoimun, ada karena reaksi terhadap mikroba, ada juga reaksi terhadap antigen pada lingkungan. Nah, autoimun ini adalah kelainan atau kegagalan pada proses normal di dalam pada seseorang untuk membedakan yang mana antigennya sendiri dan yang mana antigen asing, ya. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya respon imun yang berlebih yang dikenal dengan nama autoimun. Nah, yang kedua adalah reaksi terhadap, mikroba, ini yang juga bisa menyebabkan hipersensitivitas, di mana, beberapa, mikroba itu bisa menyebabkan, respon imun yang berlebih respon imun yang berlebih dari sel T. Contohnya adalah tuberkulosis, penyakit inflamasi pada saluran cerna maupun, akibat, eee virus hepatitis. Ya, ini yang mengakibatkan terjadinya hipersensitivitas. Kemudian ada lagi yang diakibatkan reaksi terhadap berlebih terhadap antigen lingkungan. Ini biasanya terjadi pada tidak semua orang, tadi pada beberapa orang tertentu yang menyebabkan reaksi yang berlebih terhadap uh, antigen-antigen yang berasal dari lingkungan. Itu biasanya terjadinya alergi. Ya, ini di sini membentuk yang namanya antibodi IgE yang dikatakan lingkungan yaitu karena ada debu, ada tungau yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Nah, hipersensitivitas ini biasanya diklasifikasi berdasarkan respon imun dan juga mekanisme efektor yang bertanggung jawab terhadap kerusakan sel maupun jaringan. Jadi ada 4 tipe. Yang pertama adalah tipe anafilaktik, di mana di sini terjadi anafilaksis, reaksi alergi yang berlebih. Nah, ya, kemudian di sini mekanismenya itu terbentuk IgE, antibodi IgE yang kemudian akan melepaskan amin-amin dari vasoaktif dan mediator lainnya dari basofil maupun sel mas. Kemudian yang kedua adalah tipe sitotoksik, di mana ini adalah penyakit yang terkait, ada anemia hemolitik autoimun, kemudian ada erythroblatosis fetalis, dan ada Cook-Pasteur syndrome. Di sini di mana terbentuk IgG, IgM, ya tadi ingat bahwa hipersensitivitas itu respon imun yang berlebih juga, di mana IgG, IgM ini uh, mampu mengikat pada antigen pada sel target yang mengakibatkan yang selanjutnya terjadi fagositosis oleh sel target tersebut, kemudian atolisis oleh C8 maupun C9 akibat aktivasi dari komplement antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Jadi kenapa dikatakan sitotoksik tipe sitotoksik karena dia merusak jaringan tertentu di mana IgG IgM yang mengikat pada antigen permukaan sel target itu akan mengaktifasi yang namanya ADCC, ya. Kemudian ADCC tadi akan mengaktifkan komplement, ya. Nah, yang ketiga adalah tipe penyakit kompleks imun, di mana ini
Contoh penyakitnya adalah reaksi artus, ada juga serum sickness, ada juga systemic lupus erythematosus, ya. Nah, di sini kalau yang tipe kedua itu IgG, IgM yang terbentuk akan mengikat antigen pada sel permukaan sel target. Nah, kalau pada tipe ketiga ini terjadi kompleks antigen antibody. Jadi kompleks ini akan bersirkulasi di dalam darah, kemudian akan mengaktifasi komplement, ya, menarik neutrofil, kemudian akan melepaskan lisosom, enzim dan bahan-bahan toksik lainnya. Jadi yang keempat adalah hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel T. Contohnya adalah tuberkulosis, ya. Nah, di sini terjadi mekanisme pertama adalah sensitivisasi pada timus yang membawa sel limfosit T, kemudian akan melepaskan limfokin dan sel T sitotoksit. Kemudian, nah ini ya yang sama, tetapi ini lebih diringkas, di mana tipe hipersensitivitas ada 4. Jadi autoimun merupakan bagian daripada hipersensitivitas, ya. Nah, hipersensitivitas ada tadi, ingat kembali penyebabnya bisa autoimun, bisa reaksi terhadap bakteri atau bisa reaksi terhadap antigen pada lingkungan. Nah, tipe pertama ini adalah immediate hypersensitivitas atau hipersensitivitas immediate. Ini mekanismenya melibatkan yang namanya antibodi IgE, ya. Kalau dilihat dari contohnya ini termasuk dalam penyebab yang ketiga, yaitu reaksi terhadap antigen environmental, karena ini ada di sini terjadi alergi. Kemudian tipe kedua adalah yang dimediasi oleh antibodi, di mana antibodi tadi IgG, IgM akan mengikat antigen pada permukaan sel target. Kemudian tipe ketiga adalah dimediasi kompleks imun atau kompleks antigen antibodi yang bersirkulasi di dalam darah. Kemudian ada lagi tipe keempat dimediasi oleh sel T. Itu baik CD4 sel T maupun CD8 CTLS. Jadi yang disebabkan oleh autoimun itu adalah yang tipe 2 dan tipe 3. Ya. Berikutnya, ini adalah gambaran dari tipe 1 yang dimediasi oleh yang termasuk dalam immediate hypersensitivitas. Ya, di mana alergen pada saat tubuh dipaparkan oleh alergen pertama kali, jadi misalnya makan sekali, makan pertama, dia akan mengaktifasi. Jadi makan beberapa ekor udang. Udang pertama dimakan, dia akan terpapar oleh alergen dan dia akan mengaktifasi sel T helper 2. Kemudian dia akan merangsang sel B menghasilkan IgE. Nah, IgE yang diproduksi tadi akan berikatan dengan Fc epsilon reseptor pada sel mast atau basofil. Kemudian pada saat terpapar lagi alergen berikutnya, maka alergen tadi dia berupa antigen itu akan berikatan dengan IgE yang terikat atau yang sudah terikat pada sel mast. Nah, inilah yang akan mengaktifasi sel mast, merangsang pengeluaran melepas mediator-mediator alergen, yaitu contohnya adalah vasoaktif amin, di sini adalah histamin, ya, kemudian mediator-mediator lipid lainnya. Nah, vasoaktif amin dan mediator lipid lainnya ini itu menyebabkan terjadinya hipersensitivitas immediate karena segera langsung menimbulkan reaksi alergi. Tapi ada lagi sel mast yang mengeluarkan sitokin. Nah, ini adalah yang mengekspos atau yang menyebabkan alergi yang lambat setelah 2-4 jam terekspos oleh alergen. Ya, jadi ada dua tipe hipersensitivitas tipe 1 ini, ada yang segera dan ada juga yang fase lambatnya tapi hanya 2-4 jam. Kalau fase cepat itu dalam hitungan menit. Kemudian yang ketiga, tipe 3 adalah reaksi antibody cytotoxicity, di mana yang tadi kita ketahui itu antibody IgG, IgM yang terbentuk akan berikatan dengan antigen yang berada permukaan sel. Nah, ada 3 mekanisme, ada yang complement mediated reaction, ya, jadi reaksi yang dimediasi oleh komplement. Ada antibody dependent cell mediated cytotoxicity, jadi kerusakan jaringan yang dimediasi oleh antibody dependent cell. Kemudian ada lagi yang ketiga, antibody dependent cellular dysfunction, jadi kerusakan sel yang terkait antibody.
Nah, tipe yang ketiga, kalau tipe kedua tadi kan antigen, antibody, IgG, IgM mengikat antigen pada sel permukaan sel target. Kalau yang ketiga ini adalah kompleks imun di mana IgG, antigen, antibody membentuk kompleks dan bersirkulasi. Nah, dia ada dua pola penyakit atau kerusakan yang diakibatkan oleh imun kompleks ini. Ada yang sistemik, ya, secara sistemik pada tubuh, sistem imun kompleks disease, itu contohnya serum sickness type, itu menyerang banyak jaringan pada tubuh. Kemudian ada lagi yang lokal immune complex disease, jadi dia hanya menyerang pada satu jaringan, contohnya Arthus reaction ini pada pembuluh darah. Nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian yang tipe keempat adalah hipersensitivitas, delayed hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel. Jadi ada dua tipe reaksi. Yang pertama adalah delayed type hypersensitivitas atau hypersensitivity yang diinisiasi yang diakibatkan oleh CD4 sel T. Yang kedua adalah cellular cytotoxicity, jadi kerusakan pada jaringan yang dimediasi oleh CD8 sel T. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh antibodi. Jadi kalau kita lihat tadi 4 tipe tadi, ada 3 tipe yang oleh antibodi dan ada 1 tipe yang oleh sel T. Nah, ini biasanya melibatkan, jadi kalau diakibatkan oleh antibodi, berarti ini adalah kelainan yang melibatkan antibodi. Ya, baik itu terkait reaksi antigen antibodi atau kompleks antigen antibodi yang terbentuk pada berbagai jaringan. Nah, ini adalah contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh antibodi. Di sini ada anemia hemolitik autoimun. Ini antigennya, ya, antigen golongan darah RH. Nah, ini adalah mekanismenya. Terjadi fagositosis pada sel darah merah. Jadi sel darah merah dimakan oleh antibodinya sehingga menyebabkan terjadinya anemia hemolitik, pecahnya apa lisisnya sel darah merah. Kemudian ada lagi pemphigus vulgaris, ini kelainan kulit. Ini adalah antigennya epidermal junction protein. Ini mekanismenya terjadi aktivasi protease dan kerusakan junction pada interselular. Kemudian ada miastenia gravis, ini adalah kelemahan otot. Jadi antigennya adalah reseptor asetilkolin, biasanya pada junction neuromuskular. Ini menyebabkan kegagalan transmisi nerve, ya. Kemudian ada lagi Graves' disease. Jadi ini adalah hipertiroidism yang karena autoimun, di mana antigennya adalah TSH reseptor. Di sini harusnya TSH reseptor diikat oleh TSH, berikatan dengan TSH, merangsang pembentukan sel tiroid T3 T4, tetapi yang terjadi pada orang-orang Graves' disease ini reseptornya diikat oleh antibodi yang bentuknya mirip dengan TSH, sehingga menyebabkan stimulasi TSH tadi menyebabkan terjadi hipertiroidism, jadi peningkatan kadar tiroid di dalam tubuh. Kemudian insulin resistant diabetes, ini antigennya adalah reseptor insulin, ini adalah DM tipe 1, di mana di sini terjadi penghambatan pengikatan insulin yang menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Kemudian ada yang namanya lagi anemia pernicious, di sini terjadi karena faktor intrinsik pada pada pembuluh saluran cerna, sehingga menyebabkan terjadi penurunan absorpsi dari vitamin B12. Vitamin B12 ini salah satu yang terlibat dalam pembentukan sel darah merah, sehingga bisa menyebabkan terjadi, kalau absorpsinya berkurang, menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian sindrom Goodpastures, di sini antigennya adalah protein non-kolagen pada ginjal dan paru-paru. Nah, ini bisa menyebabkan inflamasi yang mengakibatkan infeksi pada nefritis dan juga kerusakan pada ginjal dan juga perdarahan pada paru-paru. Ya. Nah, kalau imun kompleks, penyakit yang disebabkan oleh imun kompleks, kalau tadi adalah kalau yang tadi adalah karena dimediasi oleh antibodi, sementara yang sekarang adalah yang diakibatkan oleh kompleks imun. Ini adalah contoh-contoh penyakitnya, ya, di mana kompleks imun tadi akan masuk ke sirkulasi dan akan merusak beberapa organ di dalam tubuh, ya.
Jadi dia hanya contohnya systemic lupus erythematosus. Kalau kalian banyak baca terkait lupus, orang-orang lupus ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang menyebabkan kerusakan darah, ada yang menyebabkan kerusakan ginjal, ada yang tulang. Jadi beda-beda karena dia melibatkan secara sistemik kerusakannya. Ada serum sickness, ada arthus reaction, ada polyarteritis nodosa, ada post streptococcal glomerulonephritis, dan beberapa imun yang terkait dengan kompleks imun. Nah, ini adalah penjelasannya pada sistemik lupus erythematosus itu adanya antibodi antinuklear ini. Nah, ini penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, tetapi secara genetik dan lingkungan itu berkontribusi terhadap terjadinya sistemik lupus erythematosus. Kemudian adalah serum sickness, di mana ini imunisasi atau kekebalan pada individu terhadap protein yang bukan miliknya sendiri atau protein asing yang menyebabkan reaksi imun. Kemudian arthus reaction ini melibatkan akumulasi dari kompleks antigen antibodi pada pembuluh darah. Kemudian polyarteritis nodosa ini terkait dengan virus hepatitis ya yang menyebabkan terjadinya kerusakan pembuluh darah. Kemudian ada post streptococcal glomerulonephritis, ini terkait dengan streptococcus antigen dinding sel streptococcus yang menyebabkan inflamasi pada ginjal. Nah, ini imun kompleks ini sebenarnya tidak berbahaya, tetapi bila terus-menerus kompleks ini terbentuk sehingga kadarnya semakin tinggi di dalam sirkulasi dan tidak dieliminasi oleh tubuh, itulah yang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Ya, jadi awal mulanya tidak berbahaya. Jadi pada orang-orang yang sel lupus erythematosus contohnya itu, dia akan terdiagnosa lupus itu kalau sudah bertambah usianya. Jadi di awal-awal dia tidak akan terdeteksi, tetapi semakin banyak kompleks antigen antibodi terbentuk sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, itulah baru terdiagnosa lupus erythematosus. Nah, ini yang disebabkan oleh limfosit T ya. Jadi limfosit T itu akan merusak jaringan dengan membunuh secara langsung sel targetnya atau dengan menginduksi inflamasi. Inflamasi ini biasanya oleh subset sel T yang yaitu TH1, T helper 1 maupun T helper 17. Ini harusnya sudah kalian pelajari pada saat mempelajari antibodi dan sitokin. Kemudian ada dua tadi, ada yang disebabkan oleh delayed type hypersensitivity atau hipersensitivitas tipe lambat, di mana itu distimulasi oleh sel D4 sel T dan dimediasi oleh sitokin. Nah, ini biasanya dalam waktu 24 sampai 48 jam setelah reaksi antigen. Pada yang klasik DTH, uji klasik DTH ini menggunakan babi Guinea yang pertama kali disensitisasi oleh antigen dan selama 14 jam terus-menerus dipapar oleh antigen yang sama secara subkutan dan kemudian dianalisi reaksi elisitasinya. Elisitasi itu perolehan atau respon dari reaksinya. Nah, pada manusia biasanya menggunakan derivat protein murni dari Mycobacterium tuberculosis yang dapat menghasilkan respon DTH tadi. Ya, biasanya itu pada orang-orang yang sudah pernah terekspos M. tuberculosis. Ini dikenal dengan nama reaksi tuberkulin. Jadi ini ya, pertama kali pasien itu mengalami sensitisasi dengan terjadinya infeksi oleh M. tuberculosis tadi. Kemudian pada saat dia disuntik oleh protein yang derivat protein dimurnikan dari tuberkulosis, dia akan mengalami elisitasi dalam waktu 24 sampai 48 jam terdapat respon DTH. Ya. Jadi biasanya itu mengalami kemerahan pada daerah suntikannya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disebabkan oleh cytotoxic T limfosit atau CTL. Ini biasanya menyebabkan kerusakan kondisi yang rusak pada sel ataupun jaringan induk, ya. Nah, biasanya harusnya virus itu menghasilkan cytopathic effect di mana cytopathic effect ini akan dikenali oleh CTL dan kemudian akan menghancurkan virus tadi. Tapi banyak sekali virus yang tidak menghasilkan cytopathic effect tadi sehingga CTL
tidak atau gagal membedakan atau mengenali virus tersebut dan akhirnya malah merusak selnya, ya, merusaknya selnya sendiri. Contohnya adalah, pada miokarditis, di mana dia diinfeksi oleh pasien yang diinfeksi oleh Coxsackie virus B ini, justru dirusak sel jantungnya oleh CTL karena Coxsackie virus tadi tidak memproduksi efek sitopatik di dalam tubuh. Ini kegagalan juga secara genetik ya. Kemudian yang berikutnya adalah patogenesis dari autoimun. Nah, autoimun ini sering digunakan istilahnya pada penyakit-penyakit umum, reaksi imun. Padahal, reaksi imun ini autoimun ini hanya, sebenarnya adalah kemampuan pengenalan antigen asing maupun kegagalan pengenalan antigen asing maupun antigennya sendiri, ya. Jadi, jadi di sini dikatakan autoimun itu merupakan kegagalan atau, tidak mampunya mekanisme secara normal yang bertanggung jawab terhadap toleransi terhadap antigennya sendiri pada sel B, sel T maupun pada keduanya, ya. Nah ini ya toleransi tadi bahwa tubuh harusnya bisa mampu mengenali mana antigennya sendiri dan mana antigen milik, asing. Sehingga pada saat dia bertoleransi mengenali antigennya sendiri, maka dia akan mengalami apoptosis, tidak merusak antigennya atau tidak berikatan dengan antigennya sendiri. Kemudian dia merubah, sel B dalam membentuk, antibodi dan juga bisa mengembangkan, hanya sel CD4 sel T, jadi bukan CD8 sel T, ya karena CD8 sel T itu adalah sitotoksik. Nah, pada toleransi ini adalah pada toleransi di sentral, di pusatnya, kemudian toleransi di periferal, di jaringan tepi itu, bisa pada saat dia mengenali itu antigennya sendiri, limfosit ini tadi yang sudah mature, kalau ini yang belum mature, immature yang masih belum berkembang, ini yang sudah berkembang, dia akan bisa apoptosis, bisa anergi, artinya tidak ada respon terhadap antigennya, atau juga bisa mengalami supresi dari CD4 T sel. Jadi CD4 T selnya itu yang akan menekan kerja dari limfosit yang mature tadi sehingga tidak um, sehingga bertoleransi terhadap antigennya sendiri. Nah, pada orang-orang yang autoimun ini terjadi kegagalan pada pengenalan antigennya sendiri sehingga terjadi perusakan pada antigennya sendiri. Pada antigen atau menduduki antigennya sendiri, antibodinya sehingga menyebabkan kerusakan sel. Nah, perkembangan autoimun itu biasanya, terjadi didukung oleh kerentanan genetik. Kalau kalian ingat kembali HLA, MHC yang minggu lalu, bahwa kalau kalian bisa lihat genetik HLA tadi yang rentan beberapa HLA yang rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit autoimun. Dan juga autoimun bisa juga di-trigger secara lingkungan yang seperti, infeksi. Ini tadi ya, di mana pada gen-gen tertentu yang rentan terhadap penyakit, dia bisa menyebabkan kegagalan toleransi terhadap selnya sendiri, sehingga menyebabkan limfosit yang reaktif terhadap selnya sendiri. Jadi pada saat terjadi infeksi atau inflamasi, kemudian infeksi inflamasi itu mengaktifasi APC jaringan yang berikatan dengan limfosit yang bereaksi terhadap selnya sendiri. Nah, limfosit tadi akan masuk ke dalam jaringan yang sehat yang justru akan menyebabkan kerusakan jaringan. Ini yang dikenal dengan penyakit autoimun. Nah, ini ya HLA-HLA, beberapa HLA dengan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Ya, ini yang warna biru ini SLE, jadi ini pada HLA, PTPN22 itu rentan terhadap penyakit-penyakit SLE. Atau misalnya insulin ini yang warna ungu ini ya, itu bisa pada HLA-HLA tertentu bisa menyebabkan kerentanan terhadap penyakit eee, diabetes tipe 1 ya. Nah, penyakit autoimun sendiri bisa secara sistemik maupun pada organ spesifik tertentu. Nah, mekanisme efektor yang variasi inilah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan jaringan. Jadi, untuk membedakan, penyakit autoimun
dilihat dari mekanisme efektor yang bertanggung jawab terhadap kerusakan jaringan tersebut. Jadi ada imun kompleks, ada sirkulasi autoantibodi, ada juga autoreaktif sel T limfosit. Nah, berikutnya adalah pendekatan terapi pada penyakit-penyakit autoimun. Sampai saat ini selalu dikembangkan research penelitian terkait penyakit autoimun yang diharapkan dapat meningkatkan umur umur hidup daripada penderita. Tetapi yang paling sering digunakan masih adalah yang anti-inflammatory drugs. Kemudian ada juga sitokin-sitokin lainnya yang digunakan untuk mengontrol inflamasi kronik maupun kerusakan jaringan. Nah, ini adalah tugas kelompok 5. Kalian cari dan paparkan penyakit-penyakit autoimun yang ada dan pendekatan terapi yang biasa digunakan sampai saat ini. Apa saja perkembangan terapi yang digunakan pada beberapa penyakit autoimun. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.